Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal fisika kelas 10 ya, LKS Intan Pariwara. Untuk nomor 1, bola voli bermasa 240 gram dilemparkan ke bawah dari ketinggian 10 meter dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, energi kinetik pada ketinggian 2 meter adalah. Jadi di sini saya akan gambarkan kasusnya terlebih dahulu. Oke, setelah saya gambar, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang merah ini adalah bola voli, berada dalam ketinggian 10 meter dari tanah, ini tanah. Kemudian bola volinya itu dilempar ke bawah dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Jadi kecepatan di atas ini, anggaplah ini posisinya A ya. Awalannya itu di A, sehingga kecepatan A itu 2,5 meter per sekon. Dengan ketinggian A-nya adalah 10 meter. Kemudian kita disuruh mencari besarnya energi kinetik ketika benda berada dalam ketinggian 2 meter, misalkan di sini. Maka untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di posisi A itu akan sama dengan energi mekanik di posisi B. Posisi A-nya di mana di sini? Posisi B-nya di mana? Posisi B-nya itu ketika bolanya itu berada di sini. Oke ya. Ini posisi B. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Yang namanya energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini di posisi A, ini di posisi A. Ini juga sama. Energi potensial di posisi B ditambah dengan energi kinetik di posisi B. Dari sini maka kita uraikan persamaannya. Untuk energi potensial itu kan berarti M kita kalikan dengan H-nya itu berarti di posisi A, ditambah dengan energi kinetiknya itu berarti setengah M VA kuadrat sama dengan energi potensialnya itu berarti MGH ya. MGH di posisi B. Nah, energi kinetik di posisi B yang kita cari. Kemudian kita masukkan nilainya. Masanya itu adalah 240 gram. Nah, maka kita jadikan ke kilogram akan menjadi 0,24 kilogram. Ini berarti 0,24. Kita kalikan dengan percepatan gravitasinya adalah 10. Ketinggian di A itu adalah 10 meter. Kemudian di sini kita kalikan masanya itu tadi 0,24 ya. Kita kalikan dengan kecepatannya adalah 2,5 kuadrat sama dengan masanya adalah 0,24. Kita kalikan dengan G10, H-nya itu di 2 meter. Plus EKB. Maka dari sini kita hitung 0,24 kali 100 berarti 24 ditambah dengan 2,5 kuadrat. Ya, saya hitung dulu. Ini hasilnya adalah 0,75 sama dengan 4,8 ditambah dengan EK. Maka di sini untuk mendapatkan EK sama dengan 24 ditambah 0,75 dikurangi dengan 4,8. Maka energi kinetiknya adalah 19,95 Joule. Berarti jawabannya adalah B. Untuk nomor 2, benda A memiliki massa 2 kali lebih besar dari massa B. Maka di sini yang diketahui ya, massa A-nya adalah 2 kali massa B. Kemudian kelajuan benda A setengah kali benda B. Berarti kecepatan A atau kelajuan A itu adalah setengah kali kelajuan B.
Di sini nilai perbandingan energi kinetik benda A dan benda B. Jadi yang ditanyakan itu perbandingan antara energi kinetik A dengan energi kinetik B. Maka bisa kita jawab energi kinetik A per energi kinetik B. Nah, sama dengan di sini kalau energi kinetik kan berarti rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Karena ini A, otomatis ini miliknya A. Dibagi dengan setengah mvb kuadrat. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Setengah. Ini kan berarti massa A ya. Ini massa B, mohon maaf. Massa A-nya adalah 2 kali massa B. Kita ganti massa A-nya menjadi 2 MB. Kemudian VA-nya di sini adalah setengah VB. Nah, kuadrat. Ini setengah kita kalikan dengan massa B. Kemudian kita kalikan dengan VB kuadrat. Sama dengan yang setengah kita coret dulu, jadi kita eliminasi. Nah, ini dieliminasi. Kemudian yang MB kita eliminasi. Nah, ini eliminasinya gimana? Berarti kita uraikan terlebih dahulu ya. Jadi di sini yang tersisa adalah 2, kemudian setengah pangkat 2, kemudian di sini VB pangkat 2 per VB pangkat 2. Nah, maka di sini kita uraikan lagi. 2, setengah pangkat 2 itu kan berarti 1/4. Kemudian kita kalikan dengan VB kuadrat per VB kuadrat. Yang sama kita eliminasi, berarti ini 2 kali 1/4 berarti setengah ya. Setengah. Nah, di sini kan tadi EKA dibagi dengan EKB. Maka, kalau saya tuliskan dengan menggunakan matematika, perbandingan energi kinetik A dibagi atau berbanding dengan energi kinetik B itu adalah 1:2. Jawabannya A. Nomor 3, Keanu membuat kincir air sederhana. Untuk mencoba kincir air tersebut, dia mengalirkan air keran ketinggiannya 1 meter. Berarti hanya itu adalah 1 meter. Dengan debit itu 0,02 meter pangkat 3 per sekon. Percepatan gravitasinya yang diketahui itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika kincir air berputar dan tidak ada energi yang terbuang, berarti efisiensinya adalah 100%. Tidak ada yang terbuang. Daya yang dihasilkan kincir air tersebut. Oke. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu dulu energi yang ada dalam kincir air ini kan berarti energi potensial ya. Karena benda berada dalam sebuah ketinggian tertentu, maka punya energi potensial. Maka kita cari dulu energi potensial. Energi potensial itu kan sama dengan massa kita kalikan dengan gravitasi, percepatan gravitasi kita kalikan dengan ketinggian. Nah, di sini tidak ada massanya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengalihkan debit dengan rho, massa jenisnya. Mohon maaf, ini massa jenisnya kurang ya. 1000 kg per meter kubik. Jadi kita untuk mencari massa itu adalah kita mengalihkan debit dengan rho-nya. Kalau misalkan masih bingung, gini aja. Q atau debit itu kan satuannya adalah meter pangkat 3 per sekon. Kemudian untuk rho itu kan berarti satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kalau kita lihat, ini kan bisa kita eliminasi. Meter pangkat 3 dengan meter pangkat 3. Yang tersisa adalah kilogram per sekon. Jika
eh, per sekonnya, jika 1 sekonnya, misalkan T-nya itu adalah 1 sekon, ya. T-nya itu adalah 1 sekon, berarti sekonnya kapan ini ganti 1 ya. Maka masanya itu kan benar-benar menjadi satuan kilogram, gitu kan. Jadi massa itu bisa kita dapatkan dari debit kita kalikan dengan massa jenis. Jadi di sini untuk mendapatkan massanya, untuk waktunya 1 detik, ya, untuk waktunya 1 detik atau 1 sekon, itu kita dapatkan Q-nya adalah 0,02, 0,02 kita kalikan dengan rho-nya adalah 1000. Kemudian kita kalikan dengan percepatan gravitasinya di sini adalah 10. Kemudian ketinggiannya di sini adalah 1 meter. 0,02 dikalikan 1000 berarti 20. 20 kali 10, 200. 200 kali 1 adalah 200. Oke. Jadi energi potensialnya itu adalah 200 Joule atau setara dengan usahanya. Jadi W-nya itu adalah 200 Joule. Nah, terus bagaimana cara untuk mendapatkan P-nya atau dayanya? P itu didapatkan dari W per T. W itu kan setara dengan energi potensial, yang besarnya adalah 200 Joule. Kita bagi dengan waktunya tadi adalah 1 sekon, maka kita bagi dengan 1, maka hasilnya adalah 200 watt. Jawabannya D. Setrika dialiri arus sebesar 2 ampere dan tegangannya 220 volt. Di sini yang diketahui I-nya adalah 2 ampere, tegangannya itu adalah 220 volt. Jika setrika digunakan dalam waktu 1 jam, waktunya adalah 1 jam, maka kalau kita jadikan sekon berarti 3600 sekon. Dan efisiensi energinya itu adalah 60%. Kalori yang dihasilkan setrika, oke, jadi untuk efisiensi itu sendiri kan usaha keluaran dibagi dengan usaha masuk. Di sini usaha keluaran kan berarti panas, ya. Ini panasnya, yang ini adalah listrik yang masuk. Jadi kita mau mencari energi apa? Oh, kita mau mencari energi panas, berarti W out. Maka W out itu adalah efisiensi kita kalikan dengan usaha masuknya. Efisiensinya itu 60%, maka saya sederhanakan menjadi 0,6, sama saja. WIN, usaha masuknya berarti apa? Berarti energi listriknya. VIT, fit ya. Jadi 0,6 kita kalikan dengan V-nya adalah 220. Kita kalikan dengan I-nya adalah 2 ampere, waktunya selama 3600 sekon. Maka kita hitung, hasilnya adalah 950.400 Joule. Nah, di sini satuannya kilojoule. Maka kalau kita jadikan ke kilojoule, maka hasilnya adalah 950,4 kilojoule. Jawabannya adalah A. Nomor 5. Perhatikan gambar roller coaster berikut. Kereta roller coaster meluncur tanpa kecepatan awal, berarti kecepatan awalnya itu adalah 0. Jika percepatan gravitasinya G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan kereta roller coaster saat di titik E ini ya, di titik E, yang ditanyakan adalah kecepatan di titik E. VE-nya itu berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, maka caranya adalah kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di posisi A itu akan sama dengan energi mekanik di posisi B, sama dengan energi mekanik di posisi C,
sama dengan sampai akhirnya energi mekanik di posisi E, dan seterusnya. Karena di sini yang diketahui itu adalah di posisi A dan di posisi E, maka kita mengerjakannya adalah energi mekanik di posisi A itu akan sama dengan energi mekanik di posisi E. Di posisi E, diketahui tidak ada kecepatan awal. Berarti yang berlaku adalah apa? Energi potensial doang gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti energi potensial A ditambah dengan energi kinetik A sama dengan energi potensial di E ditambah dengan energi kinetik di posisi E. Karena tadi kecepatannya di A itu 0, maka ini nggak usah kita tulis lagi. Jadi yang berlaku adalah energi potensial di A sama dengan energi potensial di E ditambah dengan energi kinetik di E. Nah, kemudian baru kita memasukkan persamaannya. Ini MGHA sama dengan MGHE plus setengah MVE kuadrat. Maka yang bisa kita eliminasi dulu. Berarti M, karena sama-sama M kita eliminasi. Berarti yang tersisa adalah GHA, GHE sama setengah VE kuadrat. Kita masukkan nilainya. G-nya itu adalah 10. Kita kalikan dengan ketinggian A-nya itu di sini ya. 120 meter. Sama dengan G-nya itu 10, kita kalikan dengan ketinggian di E 40 meter plus setengah VE kuadrat. Oke. 10 kali 120 berarti 1200 sama dengan 10 kali 40 berarti 400 plus setengah VE kuadrat 800 sama dengan setengah VE kuadrat. Maka VE kuadrat sama dengan 800 kita kalikan 2 menjadi 1600. Maka VE kuadrat, langsung VE ya. Maka VE itu adalah akar dari 1600. Akar dari 1600 berarti berapa? 40 meter per sekon.